salam dan jumpa lagi, dan salam sehat terus bagi kalian, dan salam bertemu lagi dengan channel kami Tiga Putri Berkah. Kali ini saya ingin memvlog video tentang keutamaan daripada pohon seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pohon ini bisa kita pakai untuk hiasan di depan rumah, ataupun juga dikasih di dalam pot ya, seperti ini. Saya kasih di dalam pot nih. Nah, jadi tanaman ini di tempat kami di Kalimantan Selatan menyebutnya patah tulang ya, daun patah tulang. Karena apa? Menurut keterangan dari orang zaman dulu, patah tulang, jadi ini kan ada batang nih. Nah, setelah kita patah nanti tubuhnya seperti ini, tidak lurus ya, tapi ada bengkok sedikit nih, seperti ini. Nah, ini seperti ini nih. Ini dulunya nih lurus. Setelah patah, lalu dia naik lagi ke atas. Setelah patah lagi, naik lagi dia ke atas. Jadi makanya di tempat kami, menurut keterangan dari orang-orang tua kami dulu, ini dikatakan adalah batang atau tumbuhan patah tulang ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi patah tulang ini adalah batangnya, cuma tidak ada daunnya. Ada daunnya sangat kecil-kecil sekali seperti ini. Ini daunnya sangat kecil. Nah, ini daunnya kecil-kecil. Ada juga sebahagian kemungkinan di tempat lain juga ada kemungkinan menyebut namanya lain-lain ya. Jadi di tempat kami di Kalimantan Selatan ini nyebutnya, ada yang menyebut patah tulang karena sesuai dengan keadaan dia. Kalau kita patah itu pasti tumbuhnya nanti membengkok lagi. Ada juga yang mengatakan ini adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan miskin, rumput miskin namanya. Karena betul juga ya, karena dia tidak mempunyai daun lebat. Nah, seperti ini, daunnya pun agak kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi ada yang menyebut patah tulang, dan ada juga menyebut daun miskin ya. Nah, karena dia tidak sedikit punya daun. Nah, lalu kelebihan dan keutamaan daripada daun ini seperti apa ya? Menurut keterangan atau kepercayaan dari nenek moyang kami, nah ini kan apabila kita patah, nah ini akan timbul nanti getah seperti ini, putih nih getah nih. Nah getah seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kita patah di sini ya. Nah, kita patah di sini. Nah, kita patah. Nah, seperti ini. Nah itu kan dia mengeluarkan getah. Nah, jadi getahnya nih sering dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Ini adalah untuk mengobati butir atau melepaskan butir yang ada di badan kita, dan juga bisa mengobati kutil, ataupun juga bisa mengobati peradangan di kuku ya, peradangan di kuku. Nah, jadi cukup kalian ambil atau kalian patah ya. Setelah itu nanti kalian oleskan ke bagian butir atau kutil, ataupun ada peradangan di kuku. Nah, jadi insya Allah akan lepas dan akan sembuh ya, seperti ini. Nah, jadi setiap patahan-patahan itu pasti dia mengandung getah ya. Nah, jadi getahnya itu yang dapat kita ambil manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit di luar ya, artinya penyakit kulit seperti butir ataupun kutil, ataupun semacam kuku ya agak sakit, ataupun kuku tuh agak bernanah. Jadi caranya kalian petik, setelah itu nanti kalian bisa kalian panaskan, ataupun kalian langsung taruh getahnya ini
ke dalam kuku ataupun langsung dioleskan ke butir atau ke kutil kalian ya. Nah, jadi insya Allah dalam 3 kali 24 jam butir atau kutil tadi atau ada semacam pembengkakan di kuku ataupun ada nanah di dalam kuku, nanah di dalam kuku kita, insya Allah akan sembuh ya. Nah, jadi ini sudah menjadi tradisi kami ya. Jadi menurut keterangan dari orang-orang zaman dulu, kalau zaman dulu kan tidak ada dokter, makanya mereka mencari tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka. Jadi tanaman ini juga termasuk dikatakan tanaman antik ya, karena pertama tumbuhnya juga lama, terus juga dia tidak mempunyai daun. Nah, seperti ini. Jadi makanya dan juga bagus kalau kita taruh di depan rumah karena pandangannya sangat unik. Seperti inilah bentuk dan jenis daripada daun atau tanaman patah tulang ataupun tumbuhan miskin ya, karena betul aja mereka karena tidak ada daun ya, ada daun cuma sedikit mereka tumbuh ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, menurut juga keterangan dari orang-orang kami zaman dulu, orang-orang zaman dulu, jadi ini pun juga bisa mengobati patah tulang. Jadi yang diambil itu batangnya sama akarnya. Jadi kalau ada kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang patah tulang, jadi dengan mengambil akar dan batang besarnya itu, baiklah, sebelum saya melanjutkan video saya ini, terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel kami ini 3 Butir Berkah. Dukung dan doakan terus ya dengan cara mensubscribe, like, komen, dan di-share agar kami semangat terus membuat konten-konten video tentang dunia tumbuh-tumbuhan yang bisa kita ambil manfaatnya dan bisa bermanfaat kepada diri kita dan kepada orang banyak. Nah, baiklah kawan-kawan, jadi menurut keterangan orang tua zaman dulu, jadi ini pun bisa dapat mengobati atau mengatasi patah tulang. Jadi menurut tip beliau atau pesan beliau, kalian ambil nanti batang besarnya seperti ini. Ini pun banyak mengandung getah nanti ya. Nah, batang besarnya, kalau ini kan cabang-cabangnya nih. Nah, kalian ambil secukupnya. Setelah itu juga kalian bisa ambil nanti akarnya. Nah, setelah itu nanti akar dan batang besarnya itu kalian geprek ya, kalian haluskan. Setelah dicuci bersih lalu kalian geprek atau kalian haluskan. Nah, setelah itu nanti kalian kasih nenas ya, nenas. Nah, setelah itu nanti kalian pepes di daun pisang. Nah, setelah merasa cukup dipepes di daun pisang tadi, lalu kalian tempelkanlah di tubuh kalian atau di tubuh manapun yang sudah terindikasi patah tulang ya. Insya Allah dalam waktu kurun berapa hari atau 1 minggu atau 10 hari ya, insya Allah tulang kalian akan bisa menyambung lagi ya. Nah, itulah menurut keterangan dari orang-orang tua kami zaman dulu ya. Jadi orang tua zaman dulu kalau memang dia ada kena patah tulang, mereka untuk ke dokter pun saat itu zaman dulu itu tidak ada. Jadi mereka memanfaatkanlah tanaman seperti ini, yaitu tanaman makanya beliau menyebut tanaman patah tulang ya. Jadi kepada kawan-kawan atau saudara-saudaraku semua yang apa saya perlihatkan atau saya vlogkan masalah video ini, tidak lupa kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan yang hakiki dan dijauhkan daripada segala bala bencana musibah, dan disembuhkan dan diangkatkan dari segala penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, seperti inilah kawan-kawan. Jadi tanaman
atau tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala ciptakan ini itu adalah syariat. Tetap kita meminta kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Zat Maha Penyembuh dari segala penyakit. Nah, jadi seperti itulah kemungkinan nenek moyang kami pun seperti itu, karena keyakinan mereka sangat tinggi kepada Allah. Lalu dengan tanaman seperti ini, alhamdulillah mereka karena yakin kepada Allah bahwa penyakit itu datang dari Allah, menyembuhkannya Allah, lalu Allah Ta'ala berikan kesembuhan karena sangka baik kepada Allah dengan meminta dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya tidak bosan-bosannya selalu mendoakan kalian, bagi kawan-kawanku atau saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mudah-mudahan kalian diberikan Allah Ta'ala kesehatan yang hakiki dan dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang dianggap ganas ataupun mematikan, dan mudah-mudahan juga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam semua urusan apapun, dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala bala bencana musibah. Baiklah kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan atau saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel 3 Putri Berkah ini. Semoga kalian diberikan rahmatnya oleh Allah dan diberikan taufik hidayah dan karunia yang hakiki. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri video saya ini, jangan lupa ya ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Baiklah kawan-kawan, terima kasih banyak atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.